Kades terpilih nanti juga menggunakan atau membangun itu menggunakan anggaran dari desa. Dari desa. Betul kan? Betul. Nah, saya ingin seperti apa sih anggaran-anggaran yang digunakan untuk membangun di desa ini? Podcast Jalanan Planet FM Banyuwangi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warganet di mana saja berada, terkhusus wabil khusus warga desa Sumber Anyar. Nah, ini masih dalam rangkaian untuk memberikan informasi kepada warganet khususnya desa Sumber Anyar. Nah, kita akan menelisik beberapa informasi mengenai arah pembangunan, arah perbaikan di desa ini yang tentu menggunakan anggaran. Ya, anggaran itu juga tidak sedikit. Nah, dari mana anggarannya, kemudian untuk apa saja anggarannya. Di samping saya ini sudah ada Mas Hasan Basri selaku Kaur Keuangan Desa Sumber Anyar. Kita akan tanya mengenai anggaran belanja dan juga pengeluaran desa Sumber Anyar. Mas Hasan, nah ini desa Sumber Anyar akan melakukan kontestasi pilkades. Nah, tentu masyarakat ini juga perlu kita cerdaskan supaya nanti masyarakat ini memilih, kemudian dijanjikan oleh calon, ya. Kemudian juga berharap terlalu lebih kepada calon. Padahal calon ini atau kades terpilih nanti juga menggunakan atau membangun itu menggunakan anggaran dari desa. Dari desa. Betul kan? Betul. Nah, saya ingin seperti apa sih anggaran-anggaran yang digunakan untuk membangun di desa ini? Terkait dengan pembangunan itu sumber anggarannya berasal dari dana desa, dana dari pusat. Yeah. Nah, untuk tahun ini DD di Desa Sumber Anyar itu sebesar 1 miliar 156.766. Nah, dari sana ini dikhususkan untuk pembangunan. Cuman dalam itu pembangunan bentuk fisik, infrastruktur. Cuman di tahun ini kita dipangkas oleh BLTDD. BLT. Jadi penggunaan yang harusnya untuk fisik ini lari ke BLT. BLT sebagian. BLT yang bersumber dari DD. Nah, untuk tahun ini atau 2 tahun ini ya. 2 tahun ini. Cuman yang tahun kemarin tahun 2020 itu hanya kita 6 bulan menyalurkan BLTDD. Untuk 2021 ini full setahun. Setahun. Karena belum tahu kapan ini berakhir pandeminya. Betul. Nah, Mas Hasan, selain pemasukan dari DD kan juga ada ADD, alokasi dana desa. Nah, ini besarannya seperti apa? Untuk ADD ini 835 juta 126.807 rupiah. Itu untuk detailnya ADD. Ya, untuk ADD ya, anggaran ADD. dana alokasi dana desa ya. Betul. Kemudian PAD untuk Desa Sumber Anyar? PAD-nya untuk tahun ini Desa Sumber Anyar 28 juta. Sedikit ya? Sedikit. Wah, jadi ini yang perlu tahu ya, masyarakat Desa Sumber Anyar, PAD itu pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa itu bersumber dari aset desa ya? Dari aset desa. Nah, saya ingin tahu aset desa Sumber Anyar ini apa saja? Itu tanah bengkok. Tanah bengkok ya. Tanah bengkok. Berapa luasnya ini? Kalau terus menghasilkan apa 28 juta itu hanya dari tanah bengkok kah atau iuran retribusi yang lain kah? Aset-aset yang lain? Untuk tanah bengkok itu yaitu tanah bengkok dan lain-lain dalam setahun
Apa 28 juta 28 juta. Ditambah ini ada 2 juta untuk bagi hasil BUMDes. Jadi dalam penghasilan BUMDes. Penghasilan BUMDes yang masuk ke desa per tahun 2020 ini untuk APBDes 2021 sebesar 2 juta rupiah. Oh, jadi BUMDes sendiri sudah menghasilkan laba untung sebesar 2 juta itu 2 ya. juta, 2 dan juta. masuk ke PAD. Masuk ke PAD. Ya. Jadi akumulasinya 30 juta. Oke. Kita bayangkan 28 juta atau katakanlah 30 juta sebagai pemasukan asli desa, pendapatan asli desa, PAD itu setahun. Dan kira-kira 30 juta ini kalau dibuat bangunan jadi apa ini, Mas? Biasanya ini 30 juta ini kadang-kadang dijadikan pembangunan yang seakan-akan tidak terduga. Contoh kemarin itu dibuat penerangan. Penerangan. Jadi ya dibagi-bagi. Ya. Termasuk itu dibuat penghasilan tambahan, dijadikan penghasilan tambahan kepada perangkat desa. Ya, nah ini kembali lagi karena Mas Hasan sudah masuk kepada penghasilan perangkat desa atau tambahan perangkat desa. Nah, tentu di sini kan ada tenaga kerja termasuk staf-staf desa ya, dan juga ada BBD, ada RT. Nah, itu sumber dananya dari mana? Dari ADD. Dari ADD tadi ya. ADD. Nah, ya makanya kan ADD tadi itu kan tidak seluruhnya untuk pembangunan fisik. Tidak seluruhnya, termasuk menggaji kader posyandu ya. Termasuk juga gaji kepala desa di sini ya. Termasuk di dalamnya. Iya. Ya, kalau melihat beberapa instrumen pendapatan ya atau pemasukan di APBDes ini ada DD ya 1 miliar lebih lah ya, ada ADD, ada PAD, ada apa lagi ya lain-lainnya, BHPD, BHRD ya, ada lain-lain itu yang nilai totalnya di Desa Sumberanyar berapa ini APBDes-nya? APBDes nilai total dari yang kita akumulasikan di APBDes 2021 itu 2 miliar 421 juta 362.619 rupiah. Iya, 2 miliar 400 lebih ya. Kalau kita lihat atau mungkin kalau itu warganet ya, kita kuasai secara pribadi uang 2 miliar ini luar biasa besar ya. Gak usah begitu. Kalau kita kantongin uang 100 juta saja secara mandiri atau milik pribadi itu besar. Tapi jumlah segitu untuk membangun desa, kita bayangkan Mas. Apa saja ini? Saya ingin tahu juga. Sehingga masyarakat harus cerdas, harus tahu. Nanti berharap kepada kepala desa yang akan dipilihnya ini minta bla 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 bla, ini harus dibeginikan, harus dibeginikan. Lantas pertanyaannya anggarannya dari mana? Kan jelas anggaran dari sini Mas ya. Dari sini. Yang sudah jenengan buat bersama teman-teman BBD. Nah, ini dan juga sudah disetujui oleh camat ya. Kan juga bersumber dari ini nanti membangun desa. Bersumber dari ini. Nah, makanya ini penting untuk diketahui apa sih reng-rengannya. Katakanlah globalnya lah yang paling besar ini. Dari 2 miliar 400 lebih ini diperuntukkan apa saja selain untuk gaji staf perangkat desa dan juga BBD, Kadus dan lain-lain. Ini kita mulai dari DD dulu. Karena yang paling nampak itu dan paling besar nominalnya DD. Itu di DD. Ya, dana desa. Betul. Kita tahun ini membangun RTLH, rumah tidak layak huni. RTLH di Dusun Parse itu ada 3. Ada titik ya. Ada 3 titik. Kemudian pembangunan di Jalan Sarian Sarian itu di Parse juga. Di Parse juga di pojok agak ke barat itu. Itu lanjutan dari pembangunan yang sebelumnya. Karena memang di sana di tahun 2020 sudah ada. Karena dananya tidak nutut, lanjutkan tahun ini. Dan sepertinya tahun ini pun juga masih belum cukup.
karena masih membangun yang lain. Ya ini penting kalau sudah menyangkut fisik, suatu misal anggarannya 100 juta, kemudian bangunan fisik itu harus menghasilkan harus menggunakan dana 300 juta, otomatis tidak bahwa memang anggaran di DD ini besar, tetapi juga harus dibagi-bagi. Nah, itulah lubang-lubangnya. Terus lanjut. Termasuk ini di jalan masuk ke pondokan, ada pondokan di sini, pondok pesantren. Ada jalan yang dari utara, itu memang ditargetkan oleh Pak PJ untuk akses pendidikan itu memang harus total selesai. Jalan masuk ke tidak bisa sekaligus selesai. Tidak bisa. Karena juga harus dibagi. Betul. Baru sampai 3 kali APBDes dari 3 kali APBDes baru kemungkinan besar selesai. Ini yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya warga desa Sumberanyar, tapi juga ini menjadi pengetahuan umum ini untuk semua warga desa ya. Pondok pesantren. Nah, itu berapa meternya? Sekilo? Kurang lebih segitu. Jadi selain di plengseng di pinggirannya itu langsung di tengahnya di paving. Lanjutan dari yang utara tembus ke pondokan itu. Jadi akses untuk pendidikan. Berapa itu Mas anggarannya? Anggarannya 76 juta. Itu sekaligus jadi finish. Atau ada lanjutan? Lanjutan kemarin? Lanjutan dari yang kemarin. Tembus ke selatan. Ya. Lanjut, mungkin anggaran-anggaran yang cukup besar. Jadi itu pavingnya yang 76 juta itu untuk pavingisasinya. Terus untuk plengsengannya 74 juta. Jadi kurang lebih 100 beda ya. 150-an gitu. Penggunaan anggarannya beda, proyeknya juga beda, pavingisasi dan juga plengsengan itu, kalutnya ya. Kalut. Kemudian di Jalan Lingkar. Jalan Lingkar ini. Jalan Lingkar sebelah mana? Di Pak Kades periode pertama Sumberanyar itu ke barat. Itu ke barat di Sumurbur, sekitar masih Sumurbur. Parse ya, masih Dusun Parse. Ya. Ini konsentrasinya untuk tahun ini di Dusun Parse. Wah, luar biasa ini masyarakat Dusun Parse ya. Dusun Parse. Iya. Ini anggaran 2021 disusun PJ Kepala Desa ya. PJ Kepala Desa. Bukan Kepala Desa yang lalu, tapi PJ Kepala Desa ya. Oke, supaya jelas gitu ya. Jadi itu anggarannya di Jalan Lingkar itu 190 juta 167.600. Untuk yang menuju ke barat itu akses pertanian. Pertanian. Termasuk ini yang yang RTLH ini semuanya di Dusun Parse. Semua di Dusun Parse. 3 titik ini ya. 3-tiganya. Di Dusun Curauser? Nggak ada. Untuk tahun ini ya. Tahun ini. Ya. Karena memang pada waktu Musdes usulannya sepertinya di Dusun Parse semua. Di Curauser enggak ada, sudah mewah semua. Sudah mungkin sudah tercover BSPS kemarin. Oh ya. BSPS. Lanjut. Nah, untuk RTLH atau rumah tidak layak huni, ini memang dananya sedikit. Karena memang selain untuk pembangunan, harus ada swadaya. Untuk pembangunan fisik di Desa Sumberanyar kan untuk BLT juga. Akhirnya sisa dana yang sedikit ini dibagi 3. Itu berapa? Per ini rata-rata 18 juta untuk 3 unit. Ya. Memang anggaran normalnya untuk RTLH ya, itu kan 17.500 ya, katakanlah begitu ya. Itu RTLH. Iya, RTLH. Jadi kemungkinan besar kualitasnya tidak jauh berbeda dengan RTLH. Iya. Lanjut. Nah, untuk ini kita bahas yang anggaran cukup besar ya. Jadi tadi kelihatannya miliar, tapi ketika dipecah-pecah atau dipilah-pilah dibagi-bagi ternyata juga habis gitu ya. Nah, ini yang lumayan, ini hampir lebih dari separuh anggaran masuk ke ini, Mas. Ini BLT-DD tahun ini ya, 2 tahun ini ya. Setahun ya. Setahun ini. Oke. Jadi memang BLT-DD ini yang tahun 2021 ini full setahun. Berapa itu? Jadi 300.000 kali 145 orang per bulan. Iya. 300.000 kali 100 orang lebih. Kali 145 orang. Iya.
itu yang menerima dan selama 12 bulan. Selama 12 bulan. Ya. Menarik juga bahwa anggaran sebesar 2 miliar lebih itu memang kelihatan besar, tetapi ketika dibagi-bagi ini habis juga. Habis. Nah, tahun ini apalagi ada BLTDD yang anggarannya juga besar. Nah, ada 140 orang yang menerima bantuan BLTDD ini dengan jumlah uangnya 300.000 per orang, kalikan 12 bulan. 12 bulan. Nah, ini dihitung sendiri. Oh, enggak, langsung berapa Mas nominalnya? Nominalnya 522 juta. 522 juta, artinya setengah M. Ya. Nah, setengah M ini habis untuk ini. Untuk ini. Kemudian ini 8% dari DD ini dilarikan ke penanganan COVID. Lagi-lagi bukan hanya BLT ya, tapi juga penanganan COVID. Penanganan COVID itu bisa jadi pembelian masker, apalagi vaksin sudah gratis ya dari pemerintah ya. Dari pemerintah. Termasuk yang langsung kelihatan itu posko PPKM di RTH 1, kemudian di Dusun Parse di baratnya SD 2 itu ada posko juga. Dan aktivitasnya juga ada penyemprotan dan sebagainya, pemberian masker dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Plat deker ini di Dusun Parse. Pembangunan plat deker. Jadi ada 4 fisik yang ada 5 fisik selain RTLH itu yang semuanya terdapat di Dusun Parse. Dusun Parse. Luar biasa ini Dusun Parse. Oke. Kalau kita rinci secara detail, ini kayaknya juga waktu kita habis untuk membicarakan ini karena memang anggaran tersebut harus detail dan tidak serta-merta ini diputuskan oleh Kaur Keuangan. Ini juga diputuskan oleh Pemdes, masih harus diputuskan dengan BBD, lanjut juga harus disetujui oleh camat. Jadi ada tahapan-tahapan untuk bisa memutuskan ini. Kan begitu Mas ya? Betul. Nah, kembali lagi saya ingin memberikan pencerahan kepada teman-teman warga Desa Sumber Anyar khususnya, bahwa tadi kita kalau mendengar yang dipaparkan oleh Mas Hasan, Kaur Keuangan Desa, anggaran itu sebesar APBDes tahun 2021 ini mencapai 2 miliar 400 lebih. Kelihatan besar ya menurut pribadi kita masing-masing ya. Tapi kalau sudah di rank untuk kebutuhan-kebutuhan infrastruktur dan juga fisik ataupun anggaran-anggaran gaji ini kayaknya juga habis ya. Yang perlu diketahui Mas, ini kalau ada calon janji untuk begini begitu, untuk bangun ini dan sebagainya, tentu semua bangunan juga harus ngikutin ini dong ya. Mengikuti ini. Aturan-aturan ini dong ya. Iya. Artinya apa yang mau dibangun tentu kan juga harus dimusdeskan kan. Dimusdeskan. Kemudian disetujui BPD. Kan juga anggarannya nanti kalau sudah disetujui di musdes kan anggarannya juga dibuat oleh desa ya, Kaur Keuangan, perencanaan ya. Dan juga nanti kan bersumber dari dana ini juga. Dana DD juga. Nah, itu yang mau kita garis bawahi ketika nanti ada calon yang mohon maaf tanda kutip memberikan visi misi yang terlalu over. Suatu misal mau bangun gedung serbaguna, anggarannya kira-kira berapa ya? Kalau pernah kebayang nggak kalau 2M ini cukup? Wah, kalau 2M seandainya hanya untuk itu cukup. Tapi kira-kira gaji karyawan bagaimana ini? 12 bulan nggak gajian ini. Iya. Atau yang lain-lain jelas mati. Tidak kebagian. Nah, itulah gambarannya. Jadi masyarakat ini mesti cerdas ketika ada janji atau calon yang berkampanye nantinya terlalu berlebihan, mau bangun ini, bangun itu. Oh iya, kira-kira anggarannya cukup enggak ya? Dana 2M lebih itu juga harus dibagi-bagi. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Hasan tadi. Ya, ini pencerahan saja Mas ya, supaya masyarakat kita tidak terlalu banyak menuntut. Iya. Kok sini enggak dibangun, padahal ini sudah harus ada anggarannya dan sudah harus direncanakan terlebih dahulu selama setahun. Nah, sebelum dibuat atau dibelanjakan atau dibuat pembangunan itu harus direncanakan selama setahun. Nah, itu
Jadi warganet, untuk pembangunan setahun ini sudah direncanakan? Sudah direncanakan. Hari ini, gitu. Artinya kalau ada sebulan setelah pilihan nanti bulan Agustus, katakanlah September, Oktober, November, ini juga mungkin belum dilantik. Ya, hingga berakhirnya tahun 2021 ini berarti pembangunan itu masih bersumber dari APBD tahun ini ya. APBD 2021. Nah, itu juga penting. Jadi tidak ada ketika calon sudah dipilih dan selesai dilantik itu karena pembangunan berdasarkan calon itu. Iya. Karena anggarannya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Mungkin itu Mas ya. Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan untuk masyarakat Desa Sumber Anyar ya. Ini jeli memilih dan juga mesti ngerti paham apa saja kebutuhan desa. Desa tidak harus hanya membangun secara fisik, tapi desa juga membangun mental, kemudian membangun organisasi-organisasi yang ada di desa tersebut. Terima kasih sekali lagi Mas Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warganet saya ingatkan karena informasi kita berkelanjutan ya. Yang belum subscribe silahkan saja subscribe supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi khususnya terkait dengan rencana Pilkades di Desa Sumber Anyar. Subscribe, like, comment, and share. Oke?